Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kisah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW begitu indah. Di balik suka dan duka, dihiasi pula dengan canda dan tawa dari para sahabat. Sahabat bernama Nuaiman bin Amr bin Rofa'ah adalah salah satu sahabat yang paling konyol dan usil. Dia berasal dari kalangan Ansor, yaitu penduduk asli kota Madinah. Usil dan jahil, mungkin itu kata yang tepat untuk menggambarkan Nuaiman yang sejatinya adalah seorang mujahid. Namanya tercantum dalam Ashabul Badr karena keikutsertaannya dalam berjuang bersama Rasulullah dan para sahabat dalam perang Badar. Berbagai tingkah konyol dan jahil Nuaiman mampu membuat Nabi Muhammad SAW dan para sahabat tergelak tidak kuasa menahan tawa. Keusilannya ini tidak hanya disasarkan kepada para sahabat, namun kepada Rasulullah. Suatu ketika pernah Nuaiman datang membawa banyak makanan kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Lalu Rasulullah beserta sahabat menghabiskan makanan tersebut. Setelah itu Nuaiman barulah berkata, "Ya Rasulullah, inilah penjual makanan tadi, silahkan engkau bayar." Kejadian tersebut sontak membuat Nabi Muhammad SAW dan para sahabat kebingungan, namun juga tidak bisa menahan tawa. Akhirnya, masalah itu diselesaikan dengan membagi total biaya sama rata dengan sahabat-sahabat yang lain. Itulah salah satu contoh keusilan dan kejahilan dari Nuaiman. Tersebut pula kisah pada suatu ketika Abu Bakar hendak pergi ke negeri Syam. Pada waktu itu Abu Bakar mendatangi Rasulullah SAW untuk memohon izin mengajak dua sahabat untuk ikut berdagang. "Ya Rasulullah, saya ingin meminta izin untuk mengajak dua sahabat saya ikut berdagang ke negeri Syam, yaitu Nuaiman dan Suwaibid bin Harmalah." Lalu Rasulullah mengizinkan mereka untuk ikut menemani Abu Bakar. Sesampainya di negeri Syam, kedua sahabat tadi diberikan tugas. Salah satunya Suwaibid bin Harmalah yang ditugaskan menjaga bekal, makanan, dan lain-lain karena Suwaibid dikenal sebagai orang yang sangat amanah. Ketika Abu Bakar sedang pergi berdagang, Suwaibid menjaga makanan. Namun ketika siang, datanglah Nuaiman mendatangi Suwaibid dan berkata, "Hei Suwaibid, aku sudah lapar, maka berikanlah saya sepotong roti untuk saya makan," kata Nuaiman. Namun permintaan tersebut tidak diwujudkan oleh Suwaibid karena dirinya yang amanah itu memilih menunggu Abu Bakar datang. Mendengar jawaban Suwaibid, lantas Nuaiman langsung mengancamnya, "Berikan aku sepotong roti itu, atau kau akan kuberi pelajaran." Namun tetap saja Suwaibid tetap bersikukuh menjaga amanah dari Abu Bakar dan tidak memberikan sepotong roti itu kepada Nuaiman. Sahabat pasti bingung apa yang kemudian akan terjadi pada Suwaibid. Di sisi lain Suwaibid bersikeras untuk menjalankan amanah. Di sisi lain Nuaiman merasa dia berhak untuk meminta sepotong roti. Nuaiman bergegas pergi ke pasar, lalu berusaha untuk mencari tempat yang menjual hamba sahaya. Menemukan toko yang dimaksud, ia langsung bertanya satu persatu dari hamba sahaya yang ternyata berkisar dari harga 100 hingga 300 dirham. Kemudian ia mengatakan kepada penjual hamba sahaya itu, "Aku juga punya hamba sahaya, namun saya hanya jual 20 dirham, murah," katanya. Mendengar pernyataan Nuaiman, penjual tersebut tidak percaya karena harganya yang sangat murah. Lebih lanjut Nuaiman menjelaskan bahwa hamba sahaya yang dia miliki itu murah karena memiliki aib, mana ia tidak mengaku sebagai hamba sahaya. Akhirnya semua orang berkumpul untuk membeli hamba sahaya yang dimaksud oleh Nuaiman. Namun tahukah sahabat,
Tidak disangka, ternyata Nuaiman malah mengarahkan mereka kepada Suwaibid. Nuaiman lalu menerima uang 20 dirham tersebut. Kemudian disusul dengan penangkapan Suwaibid. Selepas itu, Nuaiman menjadi orang yang memegang banyak uang. Ia gunakan untuk memberi makanan, minuman, hingga hadiah untuk Rasulullah saat ia pulang. Namun tak berselang lama, Abu Bakar pun pulang dan kebingungan karena tidak menemukan Suwaibid dimanapun. Dengan penuh kejujuran, Nuaiman pun berkata, "Sudah saya jual, wahai Abu Bakar." Mengetahui hal tersebut, lantas Abu Bakar tertawa terbahak-bahak dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Nuaiman pun menceritakan semuanya secara detail, hingga titik di mana Suwaibid akhirnya ia jual. Abu Bakar kemudian bergegas ke pasar dan membeli kembali Suwaibid hingga ia bebas kembali sebagai orang merdeka. Sepulangnya mereka ke Madinah, kisah ini diceritakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tertawa sejadi-jadinya hingga gigi geraham beliau tampak di depan para sahabat. Hingga setahun berlalu dari kisah tersebut, Rasulullah selalu menceritakan kisah Nuaiman kepada siapapun tamu yang datang kepadanya. Sahabat, disinilah indahnya kehidupan Nabi bersama para sahabatnya. Cerita lain di mana waktu suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh para delegasi dari berbagai negara yang ingin tahu apa itu agama Islam. Mereka datang dengan mengendarai unta yang saat itu termasuk kendaraan paling mahal yang dapat dimiliki. Sampainya di sana, para tamu itu dipersilakan masuk. Dan unta mereka diikatkan di depan rumah Rasulullah. Para sahabat mengatakan seraya bercanda kepada Nuaiman bahwa mereka sudah tidak lama makan daging unta. Mereka pun mengidekan untuk menyembelih unta seseorang yang sedang bertamu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan ide untuk menyembelih salah satu unta dari tamu Nabi Muhammad. Tapi usulan itu ditanggapi serius oleh Nuaiman. Ia langsung menyembelih unta tamu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Sesudahnya Nuaiman langsung lari bersembunyi, dan benar saja saat pemiliknya datang dan melihat keadaan untanya, ia pun langsung mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung melihat kepada para sahabat yang sedang berjaga di depan, dan mereka pun menjawab, "Nuaiman ya Rasulullah." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung bergerak memerintahkan salah satu sahabatnya untuk membantunya mengambil uang dan memberikan ganti rugi kepada pemilik unta tersebut dengan jumlah 2 kali lipatnya. Selepas itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat langsung bergegas mencari di mana Nuaiman ini bersembunyi. Ternyata Nuaiman bersembunyi di dalam sebuah sumur. Rasulullah pun bertanya kepada Nuaiman, "Kenapa melakukan hal tersebut?" Nuaiman menjawab, "Ya Rasulullah, yang bersalah bukan aku, tapi orang-orang yang mencariku bersamamu." Rasul melihat sekeliling untuk mengetahui siapa yang dimaksud Nuaiman. Nuaiman kemudian memanfaatkan kondisi itu untuk kembali kabur. Cerita tentang Nuaiman memberikan gambaran bahwa Nabi Muhammad SAW juga merupakan sosok yang ceria. Hidupnya tidak selalu serius dan tidak selalu serba resmi. Beberapa kisah menceritakan bahwa Rasul adalah seseorang yang bersenda gurau bersama istri, bersama para sahabat. Beliau merupakan pribadi yang senantiasa sabar dan tidak mudah marah menghadapi orang-orang seperti Nuaiman. Bahkan turut dikisahkan pula bahwa Rasulullah sangat melarang para sahabat untuk mencela Nuaiman, meskipun tingkahnya tidak selalu menyenangkan bagi semua orang dan seringkali membuat jengkel. Meski begitu, Nuaiman adalah seorang sahabat yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari cerita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.